If nih tanya nih, abang gue nih, Bang Delong nih yang masih hidup nih. Dia tahu nih, Bang, gue dapat segini, Bang. Yuk kita beli rokok, Bang. Gue beliin semuanya tuh rokok, bukan gue, Bang. Enggak ada. Ini penjelasan ya, penjelasan. Jangan dibilang gue minta-minta ya. Tai lu bener. Kalau sama gue waktu gue pernah ngasih berapa ratus ribu, 500 ya Mel. Mel gak minta, memang gue yang bilang Mel kasihin temen-temen Mel buat bikin kopi. Dan itu dilakuin. Terus masalahnya apa sih yang begitu diribut-ributin ya Allah. Nggak ada sedikit pun sisa di gue ya yang Kajero kasih. Gue bagiin semua. Gini loh, Nggak ada. kalau saya gini ya, apapun ceritanya, selama itu tidak ada permasalahan dari seseorang yang memberi, so ngapain dia juga yang paling repot? Ya why the guys give a shit about it, you know? Benar. Kan kalau Sibuk kalau ngurusin kalau kita orang. kalau kita repotin kan sama aja, dia bisa aja gue repotin. Lu ngapain nimbrung mau makan doang? Nongkrong di PN ngeliput aja enggak. Ngapain lu nongkrong cuma numpang Makanya makan gue doang? ketawa bang, kadang-kadang gini, emang berapa sih dia ngasihnya kok sampai diomongin terus menerus cuma 200 300 ke berapa orang, kayak ya ampun, gue udah ya ampun. Setidaknya juga dia pernah dicicipin hasil traktiran teman-teman. Gue ini punya mata, gue yang ada. Kita nongkrong bersama dibayarin sama seseorang. Itu dari teman-teman TikTok. Dikira kali gue nggak tahu, tahu. Kemarin-kemarin ada nggak gue ungkapin? Nggak perlu. Gue pikir lu juga menikmati makan di warung kopi bareng-bareng kita di situ. Oh, tak satu lagi gue mau nyambung bang sebentar Mel, gue mau nyambung. Gini ya, entar biar nggak digoreng-goreng lagi Mel. Gue sakit, tidak bisa berangkat ke Belanda karena gue tidak masuk ke asuransinya laki gue. Jadi gue takut nanti anpal di sana rumah sakit mahal. Nah, jangan dibilang begini begitu, iya kan? Itu asuransi gue tidak bisa ke Eropa. Ya maksud Itu saya loh. gini Entar dibilangnya gue kagak punya duit Mel buat ke sono Mel, laki maksud gue. saya gini ya, jangan sok memvalidasi seakan-akan dia paling benar, tapi dia juga ikut merasakan. Itu bingung saya, konsep manusia hidup bagaimana ceritanya. Dia Yang gue ketawa lagi memvalidasi. bang, yang gue ketawa lagi, yang ngomongin katanya urusin aja tuh lo, diri lo jero, keluarga lo berantakan. Nah dia emang kagak berantakan. Kalau gue berantakan di mana? Yang ngomong Maka- itu padahal keluarganya berantakan Mel, coba lo bayangin. Makanya tadi dia Goblok bilang, gitu namanya. konsepnya dia aja sudah salah, makanya hidupnya berantakan. Kan itu yang saya bilang. Perempuan Kalau katanya yang ngomong ngomong. kalau ngomong berkonsep, ujung kaki sama ujung kaki gua aja, kuku kaki gua aja, aduh jauhin. Kenapa Gue gua bukan bilang ngomongin jauh? Awing ya, bukan yang ngomongin Awing ya, itu perempuan yang ngomong. Males gue nyebut-nyebut nama orang-orang itu. Janganlah, jangan jadi gini loh, memvalidasi seakan-akan dia yang paling benar. Padahal dia juga ikut merasakan. Ini konsepnya bagaimana ceritanya? Gue bingung loh kalau orang ngomong katanya berkonsep loh, tapi konsepnya ngaco. Bener. Ih, muka kau blek gitu, butek. Gitu. Soalnya ada orang bilang soalnya gue biarin aja dia yang bilang gue butek, jelek, nggak masalah bagi gue. Tapi gue gue yang hidup ngomong penuh konsep. bang. Iya, karena hidup gue penuh konsep. Karena konsep gue apa? Belajar berbuat baik, bukan belajar menjadi yang terbaik. Itu konsep gue. Oh. Belajar berbuat baik pada semua orang. Merendahkan orang, menghina orang itu konsep Awin itu bang. Nah itu
Makanya konsep dia begitu dikonsepin orang kagak mau, kan lucu nih jadinya. Dia ngonsepin orang lain itu nggak berbuat tidak baik, tapi begitu orang lain itu merespon disalahin. Nah, mumpung teman-teman di sini ya, Mak Maratu, siapa Renata semua. Coba kasih tahu sudah berapa lama kita tidak telepon-teleponan? Ada berapa bulan? Atau kemarin atau berapa? Enggak, ini soal ntar dulu Bang, soalnya ada yang ngomong Maratu, Renata ada berapa bulan? Udah lama banget kan, karena aku sibuk. Ya benar nggak? Pas Jesko marah sama Nas dari itu. Nah, karena kan aku sibuk dan entar dulu Bang, aku mau curhat sebentar. Dan itu pun kita masih gabung, ya kan Kak? Udah lama aku nggak telepon-teleponan. Nah di sini Bang, ya sekarang gini, mereka ini pada tidak mau bicara 4M, ya kan? Aku bicara 4M, tapi kita kan ngomong ya Mak. Aku kan sempat ngomong kalian nggak bicara 4M tapi aku bicara 4M, tapi kita tetap yang berteman dan kita kayak saudara. Nah sekarang Mak Ratu tolong kasih tahu deh Mak, berapa lama kita sudah berteman Mak? Dari sebelum bulan puasa kita teleponan bareng-bareng Renata semua, benar nggak? Di WA, dan kita jarang komal, kita bercanda dari pagi sampai malam 24 jam dan berjam-jam berhari-hari, benar nggak? Benar nggak Mak? Nah terus kalau misalnya kalian tidak memihak, kalian tidak ini dengan 4M terus aku 4M, terus padahal kalian masih pendukung Niki, terus dibilang macam-macam. Nah sekarang karena aku masih naik komal ke kalian, terus aku dibilang katanya pengkhianat. Ada yang ngomong aku pengkhianat ya, emang kan muka aku udah di framing kan. Terus katanya aku ini aku berteman sama orang-orang yang tidak sepaham dan sejalan. Halo, gua tidak makan dari lu Boti. Gua kasih tahu ya Mbak Boti. Terus Mbak Boti gua kasih tahu. Terus gua sama lu jarang telepon-teleponan. Dan terus Mbak Boti, gua ini orang tahu terima kasih. Teman-teman gue ini di sini nemenin gua 24 jam ketika gua sakit. Monyong. Terus gua harus meninggalkan musuhin teman-teman gua, terus nggak naik ke komal mereka. Karena gua harus ngikutin apa mau lo, nggak gitu konsepnya. Gue ini berteman banyak juga di dunia nyata dan dunia maya. Gue tidak pernah, gue bukan perempuan dan orang yang bisa memusuhi orang karena tidak sejalan. Dan aku bukan tipe orang yang bisa melupakan jasa orang yang sudah baik sama gue. Terus ketika aku ada yang memframing, memangnya lo yang ngoceh-ngoceh? Kan teman-teman gue juga. Nah kemarin, oh ya Bang Dolong, kemarin kan aku sempat cerita kan, itu Kak Maira kenapa sih kok iniin si Niki, ingat kan Bang? Kenapa ya kok jadi ini Niki, ingat kan Bang? Itu dia nggak suka aku naik ke roomnya siapa si Bang Modi. Di sana ada Kak Maira, Terus gue di bawah. Terus karena terus di bawah ada yang typing. Coba tolong panggil Bombi saksi hidup. Di bawah ada typing. Terus Kak Maira bilang ngatain sih yang di bawah, ngatain si Kak Niki. Terus Kak Maira juga bukannya ngatain, ngomong masalah yang typing. Terus aku naik dan aku debat di sana karena aku ngebela Niki. Aku bilang ini coba posisikan diri kita ketika menjadi Niki, gimana dalam keadaan sakit gini-gini. Dan itu dibilangnya Bang, gue naik ke room orang yang berseberangan. Loh, di sana itu gue ngebela Niki Mbak Bote, karena gue gak suka Niki dibegitukan. Gue tanya, lu kemana aja dulu waktu si Niki dikata-katain si Dedi sama si siapa lagi namanya, siapa namanya di sana yang official apa semua di sana, dibilang jualan lendir, jualan ini, lu kemana? Gue yang naik ngebelain Niki.
Gua nggak suka Niki dikata-katain. Mau apapun bentuknya itu si Niki salah atau gimana pun itu gua kagak peduli. Kenapa? Gua ngefans berat sama dia, bote. Lu ngomong ngebohong aja, lu pada ngebohong, suka ngebohong. Ini gua karena gua hari ini udah selesai aja nih Kuningan nih. Gua baru naik. Kemarin gua diem aja, gua cuma denger dari orang. Gua bilang gila aja loh. Janganlah begitu, jangan sok terniki-niki. Semua ini kita pendukung Niki, kita kenal dari Niki. Janganlah terniki-niki. Gua tanya, lu dulu pernah nasihatin gua, lu ngapain sih masuk ke room-room sana berantem? Ya gua ngebelain Niki, ya ngapain? Nggak gitu, jangan begitu. Soalnya apa? Mereka bukan level kita, lo nggak bisa. Bukan masalah level nggak level, gue nggak suka Niki dikatain. Nah gue tanya, kalau lu nggak setuju, gue naik ke roomnya siapa Papi Modi, si Papi. Di sana ada Maira, pada ngomongin si Niki, ya, yang dibawa pada tapping jelek. Berarti lu bukan pencinta Niki dong. Berarti lu bukan pencinta Niki sejati dong. Kalau begitu bener nggak sih? Maci Kak Good Day, Kak Awa. Kak Good Day, thank you. Bener nggak Mel? Bener nggak Mol? Tar dulu, bener nggak? Yes. Kalau membiarkan si Niki dikata-katain, terusnya dia diam, ya kan? Itu apa? Kalau gua mau dimanapun, Niki dikatain apa? Gua naik. Terus katanya dia tetap nggak tar dulu, dia apa sih Mel? Pokoknya beda, prinsipnya beda. Karena gue sudah masuk ke room orang yang tidak mendukung Niki, terus jadi gue itu dibilang ya tanda kutip. Lagi pula gini loh. Memang kalian tahu orang-orang yang tidak mendukung Niki mentang-mentang dia lagi berseberangan, lagi beda pendapat, terus kalian menilai tidak mendukung Niki gitu. Ya Allah, jangan usah ngatur. Kalian ini kenapa sih berantem gara-gara si Niki? Kenapa kalian berantem gara-gara si Niki? Niki. Emang kenapa rupanya si Niki? Heran aku nengok kalian ini ya. Betul nggak Bang Delong? Heran aku nengok orang ini. Berantem gara-gara si Niki. Mamiza, gue lagi curhat ini. Gue kan udah sibuk ini 2 minggu kemarin. Kalau udah aku saya dengar juga tadi curhat kau Mak Jero. Udah aku dengar kau merepet. Udah aku dengar. Tahu. Iya. Kalau saya sih gini, saya bukan masalah pendukung Niki, enggak. Saya kesel itu tadi dikarenakan kemarin-kemarin ada orang pengen meludahi seseorang di PN. Terus? Ya. Nah, begitu nyampe di PN kayak ayam sayur. Mamiza, kuping gue langsung budak, lo teriak gue pakai earbud. Saya bukan masalah Nikinya, enggak. Saya cuma menerima atau menanggapi dia mengeluarkan statement itu di Komal di depan orang banyak yang nonton. Tapi begitu kenyataannya pucat, nyengir. Udahlah, nggak usah lah kalian. Ini hak kalian. Mau gimana ya, mendukung Niki. Aku juga sebenarnya mendukung, tapi kasusnya beda ya. Karena aku tidak ngefans sama beliau. Gitu loh. Aku kasusnya sih yang aku iniin gitu. Bukan personal. Tunggu dulu, Majro. Bukan personal. Yang pertama, gitu loh. Yang kedua, apa untungnya gara-gara Niki personal kalian berantem? Sorry to say, keluar pun si Niki di notice enggak kok kalian? Iya benar. Pikir dong ke situ, gitu loh. Sorry ya, tapi itu hak kalian. Aku juga nggak melarang kalian sih, itu terserah kalian. Betul, Mami, betul. Kita ini kan ya berteman di Komal, kita ini kan cari pertemanan di Komal, bener nggak sih, untuk menjalin silaturahmi, pertemanan, bener nggak sih? Ini itu alasan klise. Buktinya sekarang di sana sini udah huru-hara. Alasan klise nah, itu. Udah maksud aku kan kalau aku dan beberapa teman kan berpikirnya begitu. Tapi kenapa ini kok jadi ribut-ribut gitu loh? Heran aku loh. Ya kalau nggak gitu nggak rame yang nonton sayang. Terus betul nggak Bang Delong? Mamiza,
Mamiza. Oi. Gue mau kemana aja kan terserah gue, bener nggak? Oh iya dong, nggak bisa dilarang. Terus boleh. kenapa di framing apa namanya masuk ke komal-komal orang yang berseberangan sama Niki karena tidak mau membela makanya yang ganti karena tuh tidak membela namanya. 4M. Makanya ganti tuh nicknya, jangan janda gatel begitu makanya. Ada gatel-gatel. Ini kan account kecil, Bang. Janda keliling, Ini kan Bang. Udah account kayak sales tuh kecil. janda. Ini bekas janda keliling. Kadang-kadang aneh aja gitu, ada aja. Gua yang Kalau kagak tahu aku- apa-apa udah 2 minggu ini gue sibuk aja. Masih kagak capek. Jerak. Lo panggil aja Aku ini nama gue nanti, terus. ini kan aku naik nih kan, nanti seumpamanya nih ada yang nge-framing. Itu lagi si Mami kayak gini, terserah kau mau nge-framing apa, nggak makan kali kau nggak framing aku, selesai. Terus ada lagi juga, ya kan? Orang katanya udah berkonsep ya kan Mamija, ya kan? Katanya dia sudah muak sama seseorang, keselnya, semarah-marahnya. Tapi begitu orang itu yang dikeselin minta rokok, tapi dikasih. Konsepnya gimana coba tuh? Itu biasa itu. Kalau lagi rame kawan-kawannya berani. Tapi kalau udah sendiri nggak berani itu biasa. Iya, maksud saya ngomongnya jago konsep. Ih, rambut Bang Delong lucu kali kayak Star Wars. Aduh. Saya nih ya, nih buat teman-teman lainnya. Saya mungkin pernah diomongin sama yang lain kayak benar atau kritik yang dan yang lainnya kayak Renata. Tapi apa pernah saya tanggapi? Enggak. Nah yang lucunya orang itu kok selalu menanggapin. Saya boleh jujur deh, silakan tanya sama yang ada di Komal ini. Pasti pernah merasa ini Delong ini siapa sih belagu amat? Pasti begitu. Karena kegiring Udahlah, gak usah Nggak tanya pernah, orang Bang itu Delong. lah. Tanya aku aja udah. Orang ini nggak mau ngaku, aku aja deh. Iya memang aku yang bilang. Kenapa rupanya emang bilang? Enggak. Gini Bang Dolong. Gini Bang Kalau Dolong, saya aku gini, kan dekat sama saya mereka. gini Mereka orangnya. nggak ada pernah. Ntar dulu Bang Dolong. Bentar Aku kan dulu. dekat sama mereka dan dulu. Lu nggak perlu Mereka nggak pernah validasi. bicarain Bang Dolong. Mereka nggak pernah Gua bicarain nggak Bang perlu Dolong. validasi, tapi di dunia itu terjadi. Ya, cuman apakah gua tanggapin, apakah gua serang? Enggak perlu. Karena gini, gue punya konsep, punya prinsip, biarkan alam yang berbicara. Gitu, walaupun kita di media sosial, tapi alam itu masih bergerak untuk menyadarkan kita. Gitu. Yalah, aku aja difitnah tadi aku dengar dari si orang ini, aku nggak ada mau klarifikasi, nggak penting sama aku mau klarifikasi. Kau dipitnah sama siapa? Dipitnah apa lagi? Kok kau jadi kena? Aslinya sebelah Bisa. tukang pesanan. Nah, gue naik ke sini untuk memvalidasi konsep dia berbicara tentang masalah rokok. Ini gue bantah karena gue ada di situ. Belum aslinya. Karena kalau orang sendiri yang memvalidasi kemungkinan akan ditolak. Tapi karena ada orang lain hadir di situ, adakah dia bisa menolak? Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Jangan tanya pada gitu. saya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang, Amel. Masalahnya kalau di luar negeri rumput udah banyak yang dipotong, pendek-pendek gimana dipukul? Di sini tuh lagi ini loh, lagi apa namanya fenomena Nah, jadi- omega block nih. parah banget Nih. panasnya sumpah. Jujurnya konsep ini ya, gue Sampai kasih tahu 34 ya? awal Aku awal mulai hari ini mulanya 38 aku. awal mulanya email datang ke PN itu awalnya memang nggak datang, tapi gue datang loh daripada lo digoreng-goreng kan. Gue takut gas ya. Ya udahlah, berarti intinya semua ini permasalahan email lah yang heroknya hajar. Turunkan dia, turunkan. Enggak. Guru kau Makanya intinya Mami, Oi. makanya jangan komal aja, jangan koar-koar pada di komar, tapi kalau ketemu jadi ayam sayur. Tapi bener Turunkan kan yang si kita email. ngomong kan,
Semuanya saya ini benar, gak kan? salah. Semua ini salah gara-gara siapa yang mau tahu ini? Itu guru besarnya si Mamiza, nyonya besar. Ya, Ada dia tuh ya. kan bener yang gue bilang kan. Lu datang aja lu di branding, apalagi nggak datang, bener nggak? Ya, benar-benar. Nah memang berarti kan konsepnya konsep liar. Konsepnya konsep liar. Itu loh. Butuh bahan, butuh bahan. Halo Kak Widi. Butuh bahan cerita, ayam sayur. Siapa yang sayur lu? Gak tahu Mel, katanya Mel, aku ini selama seminggu apa 10 hari ini katanya nama gue disebut-sebut terus sama Mak Boti. Gue bilang masa sih, tapi pas gue lagi ada waktu gue Jadi, itu nggak udahlah ada. ya cukup gitu ya. kan. Gua ke room sebelah dulu ya, cari berita lagi ya. Assalamualaikum. Mana sih Makasih Kak Delong, Pak Delong, makasih Bang Delong. Ya, aku juga lama belum sebelah ya. Udah ada Berantem Mami terus, Mak Jo. Kau jangan berantem terus ya. Berantem ya. Pusing aku. Dengerin aja orang ini. Berantem. Kapan aku Enggak. pernah berantem Mamiza? Kau ngawur. Enak. Maknya tuh dengar orang ini. Itu curhat, itu Aku kasih tuh tadi tahu kan dia. curhat, aku nggak pernah berantem loh. Kapan aku pernah berantem Mamiza ini ngawur? Nah, Mami curhat kok suaranya menjerit-jerit. Mami Ja itu Kan ngasih pandangan karena pengalaman dulunya kamu. Anjay. Anjir, karena pengalaman pribadi dia dulu. Oh iya ya, dulu kan dia kan dulu suka marah-marahin kita sampai kesel, kita juga bingung, nggak begitu kenal. Oh sekarang makanya, oh bener kata Bang Delong ya, pengalaman pribadi ya Mak. Nih, Hai. Daun belong. tapi Mamiza sudah kabur sebelum ini ya Mak, sebelum kena framing udah kabur. Apa udah ya Mak? Nih. Kabur pun kena framing awak. Bodo amat lah, aku nggak pernah aku dengerin. Aja malas aku. Ngapain aku dengerin? Omongan orang mabuk. Aduh, ada aja ya. Bukannya ngomongin mendingan kan si Niki ini kan lagi mau ini. Kita ngomongin Nikita aja lah yang masih mau ngomongin ngebahas persidangannya kan enak ya. Ini kok jadinya ke body shaming lah kayaknya, aduh ya. Bikin Kalau nggak rusak. gitu nggak rame. Lebih enak nonton orang ini nge-live aja. Aku kalau nggak malahan nge-live, aku kritik nge-live, aku suka nonton di bawah ketawa sendiri. Iya loh, ngomongnya udah pada jorok-jorok. Ya udah, kan, buat aku orang ini jadi hiburan aku, dan ngapain aku ikut-ikutan nih kan? Aku nggak tahu. Yang penting kalau ada nama aku disebut, kalau memang nggak ada aku buat, ya aku klarifikasi. Tapi nggak perlu lama-lama, cukup sekali udah cukup. Mamiza, sekarang gini, coba aku mau tanya ya, menurutmu ya. Aku ini kenal sama mereka sudah berbulan-bulan jauh sebelum bulan puasa. Kita punya grup ya sama Bang Senses dan kita itu nggak pernah di komal. Kita selalu di WA grup rame-rame ketawa-tawa ngakak sampai olahraga pun 2 jam aku di mesin treadmill mereka ngobrol masak masak semua, ada Jesko ada ini. Terus tiba-tiba sekarang ini karena mereka tidak mau membahas 4M, terus aku sering ke room sini, ya kan? Terus aku di framing macam-macam. Lo sekarang logika deh Mamiza. Ngapain aku musuhin teman-teman aku, bener nggak Mamiza? Yang sudah ada effortnya ke aku, menemani aku ketika sakit ya kan? Kok bisa? Kan aneh, bener nggak Mamiza? Biarin aja, nggak usah diambil pusing. Kalau aku tipe orang yang tahu balas jasa ke orang. Jangan bilang tahu berterima kasih ya, karena orang gila kalau diajari bilang terima kasih juga dia terima kasih, tapi bilang orang yang tahu bersyukur. Kalau aku tahu diri, aku orang yang yang balas jasa ke orang. Bener nggak Mama kritik? Iya. Karena orang Ya nggak mungkin lah gara-gara satu orang nggak suka sama teman-teman aku terus aku juga harus mengikuti kemauannya dia. Sedangkan aku orang itu aja notabene jarang telepon, jarang komal, iya kan? udahlah aku Kalau Dituduh dibayar 3,5 juta.
Aku turun ya, weh. Ya udah, aku dengerin kalian aja lah Oke, sambil Mami ketawa. Za. Oke, ya udah. Ini udah 10 hari nama gue disebut-sebut terus. Gue baru nyebut sekarang ini. Namanya Mak Boti. Biarin aja berkuar-kuar lah terus. Mak Boti pun nggak Panggil nyangka lah. aku kayak ikut-ikutan aja dia di situ. Iya loh, padahal aku taunya dia bijaksana loh orangnya. Baik, bijaksana. Naik Dan ke pernah room ketemu ini. aku. Malahannya nyolono apa ke sana lain. Aku nggak marah siapapun yang naik di roomnya dia. Ya udah nggak apa-apa loh. Nggak mungkin gara-gara duit 4M kita memusuhi teman sendiri yang nggak ada masalah. Gila namanya. Iya, aku ini sama kalian kan beda. Beda prinsip, beda pendapat, bener nggak, Mak? Iya. Terus karena aku beda pendapat, beda prinsip, terus aku nggak boleh berteman sama kalian. Yang nggak gitulah konsepnya dalam pertemanan. Dalam kita satu adik beradik aja banyak beda pendapat, beda pandangan. Tak mungkin kita bermusuhan. Itu kera namanya tuh kalau bermusuhan. Bukan manusia lagi, binatang. Padahal aja udah lama kita nggak telepon-teleponan karena aku sibuk terus menerus ya, Mak. iya. Dan Awing, aku kasih tahu Wing, waktu pagi-pagi kamu gituin aku itu semalam itu baru dari rumah sakit Wing, keluar dari rumah sakit, kamu bawa-bawa begini begitu Wing. Di mana sih? KM itu kecewa kali tuh sama Awing bejat itu. Pengajar. Enggak, aku nggak dengar apa yang dia omongin, tapi aku baru tahu dari kemarin waktu aku sempat ke roomnya Jertum pagi-pagi. Aku dibilang katanya gini. Tapi Jertum nggak cerita sepenuhnya, makanya aku pengen tahu YouTube-nya itu, kasih aku YouTube-nya. Kita Maranatha. Awing inget ya Wing, bukti-bukti yang dulu Awing bikin huru hara ngata-ngatain Bunda aja, itu masih Bunda simpan loh Wing. Katanya mau dagang, mau fokus, mau jualan, nggak mau huru hara. Tapi ternyata kenapa? Room lu sepi, jadi kembali huru hara. Hah? Bukan begitu, Sian Mel. deh lo. Dan Bukan terus begitu, Wing, Mel. dan terus Wing, kamu ngoceh-ngocehin aku, diketawain orang Wing. Aku loh udah nganggap kamu kayak anak pertama aku loh Wing. Aku aja kalau cerita, Wing, si kakak, si adik loh Wing. Mau banget Begini-gini. punya anak kayak gitu. Gue udah nganggap dia begitu Mel. Dan gue juga ngomong sama Kak Natali, wah gue tuh sayang sama dia udah gue anggap anak pertama gue. Gue kalau ngomong sama orang kan begitu. Tapi kok tega dia begitu. Susah Gini kalau loh kacang Wing, lupa kulitnya. kenapa gini. Kenapa aku melarang Wing? Ya kita buka aja di sini. Kenapa aku melarang Wing yang masalah yang Renata gituin Bang Andi, nggak usah Awing yang memberitahu, biar Bang Andi itu tahu dari orang lain aja. Mau tahu kenapa? Karena semua udah pada gemes mau ngituin lu terus menerus Wing. Sedangkan aku posisi di sana, kamu di sini, teman-teman aku juga. Ngerti nggak sih Wing? Sedangkan di sini mereka sudah pada diam tidak bicarain kamu. Tahu nggak aku nahan teman-teman dan Bang Senses untuk tidak begituin kamu. Cerita Mak. Iya. Itu loh Wing terjadi. Renata cerita Renata. Itu loh makanya sekarang pada berhenti juga gituin kamu. Tapi aku bilang udah nanti aku yang ngomong sama Awing. Sempet kan aku telepon kalian, bener nggak Mak? Benar, nanti katanya. Udah Pak, karena aku sibuk, ntar aku yang ngomong Wing. Dan udah gitu, itu loh Wing. Karena mereka sudah berhenti juga bicarain kamu Wing. Kenapa aku bilang biarkan orang lain aja yang mengasih tahu Bang Andi, bukannya dari Awing. Maksudnya Bunda ini biar lu tuh kagak kena, kagak di-framing, kagak dihantam kanan kiri. Gitu, ngerti nggak sih? Nama lu itu lagi dihantam di kanan kiri. Di mana-mana, bukan di kanan kiri lagi, di mana-mana. Awing juga nggak ada masalah sama orang suka Nggak pernah berpikir loh, orang itu nggak pernah berpikir baiknya orang, maksudnya nggak pernah berpikir bukan baik, nggak pernah berpikir secara positif. Kenapa? Alasannya aku berbicara begitu. Harusnya berpikiran positif. Kan aku udah bilang Win, nasihatin kamu berpikirlah secara positif Win. Biar rezeki tambah, biar hidup, biar ada rezeki terus menerus.
biar karir menanjak. Lu tahu, Wing, lu mau tinggal di Bali aja, gua masih cariin lu kerjaan. Karena lu kepingin tinggal di Bali. Aku lo cerita sama Bunda Emi berapa bulan lalu aku cerita waktu kamu udah di Jakarta. Ya aku masih mau cariin Awing kerjaan ini. Lagi nanya-nanya sama temen. Karena dia kepingin banget Ayah tinggal di lagi Bali. bantu Mak Jero, jangan lagi. Sama aja melepas anjing terjepit itu kalau Awing. Karena dia kan kepingin tinggal di Bali. Aku seneng banget pun di Bali tinggal. Ya tar Bunda cariin kerjaan. Terus waktu dia pulang ke Jakarta, terus aku juga sempet ngobrol sama Bunda Emi itu. Kalau Bunda Emi juga bilang, Bun bantuin dia cari kerjaan di Bali biar dia tinggal lagi di Bali sama kita. Iya, gitu loh Wing. Cuma gini ya, aku ini bukan orang yang suka apa sih cerita. Jadi kena terus, ngerti nggak? Bener nggak Mel? Iya. Jadi gue kena tuduh. Aku bukan tipe orang yang cerita, Wing jangan Wing, masa gue harus begini? Wing jangan lu Wing yang cerita cerita masalah Renata itu ke Bang Andi. Nanti soalnya lu bakalan dihantam sama Bang Senses gini-gini karena mereka udah ngasih tahu gue dan menyuruh untuk tidak berbicara. Masa gue harus ceritain ke dia? Kan nggak mungkin. Sama aja menyambung lidah, bener nggak? Iyalah. Heran aku loh. Enggak payah Wing. sampai ke Pak Andi, orang Pak Andi pun nengok pun. Maksud aku yang biar Bang Andi itu tahu dari orang lain bukan dari dia, biar dia itu nggak nggak berantem, nggak digituin lagi sama teman-teman yang lain gitu loh. Alah Pak Andi pun Capek kayak gue loh. anak-anak dia ngomong Mak Jero. Nggak usah gitu Mak. Terus lagi gini loh ya Wing, lu tuh ya udah gue sayang sama Bunda Emi sama gue loh Wing. Itu tulus Wing, tulus nganggap lu kayak anak, tulus saja dibegituin. Bisa-bisanya nyebut-nyebutin nama aku terus. Dan ini posisi kita nih Wing, aku sama Bunda Emi ini lagi ada hari raya terus Wing, Galungan Kuningan. Kita lagi benar-benar fokus dengan persembahyangan, kau hina-hina. Aku belum dengar sih apa hinaannya dia. Itu katanya orang. Aduh. Untuk apa coba Wing? Harusnya tuh kamu ya Wing menjaga silaturahmi itu Wing. Kita nggak tahu nantinya gimana, apa nantinya kamu keblejok, apa gimana, dan Ya, ingat Wing, kamu gini, sudah Kak. pernah, ntar dulu Wing, ntar dulu, biar pada tahu, dan ingat kamu udah pernah minta maaf sama aku, kamu udah aku blokir, sudah semua tidak ada akses lagi menuju aku, kamu sudah minta tolong sama Rizka, sahabat aku di dunia nyata, tiba-tiba kamu datang ke depan rumah aku, dan di sana aku sudah memaafkan kamu karena kamu datang dengan baik minta maaf. Terus Bunda Emi masih tidak mau memaafkan sampai Bunda Emi ngamuk sama aku. Terus aku sampai bilang, Bun, aku bilang, dia itu kan umurnya masih muda, seumuran anak kita Bun, tak bilang gitu. Namanya orang siapa tahu bisa berubah, kasih kesempatan. Akhirnya apa? Ya semua pada baik sama kamu, semua Wendy apa semua pada mau Bang Senses, pada mau memaafkan kamu, bener nggak Mak Ratu? Lanjut Mel, lu mau ngomong apa? Gue capek Mel, gue udah kecapean soalnya. Ya enggak, maksudnya gini loh. Pembicaraan kita di sini, ya kakak-kakak gue di sini juga semua kan baik sama lu ya. Baik sama lu. Dan dia, iya, gue juga bingung Mel, dia itu baik Mel, dan enggak maksudnya enggak ada masalah sama Renata. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Gue juga bingung. Orang dia aja masuk di grup waktu itu ngobrol bercanda, bener kan Maratu? Bener kan yang lain, Mama Lana? Tadi dulu. Boleh nggak gue ngomong? Ya udah ngomong deh Kak. Nggak, udah gitu gini loh. Dan gue pun di sini pun nggak ada pembicaraan dan pembahasan sama lu dan nggak punya salah sama lu. Kenapa lu framing gue? Dan dia memang butuh validasi memang Kak. Dia orangnya gila validasi. Kan gue tegur di sana. Lu ngapain nih ada gue di sini? Lu ngomong aja depan gue, nggak mau. Terus lu mau ngomong di Komal? Iya dong.
Dia ngomong gitu sama gue kemarin. Iya dong, terus ngapain lu ngomong-ngomong di Komal? Lu ngejelekin orang di Komal buat apa? Validasi, iya dong, gue mau validasi. Orang gila kan kayak gitu, NPD kan. Nah, sekarang gini, lu buat validasi, ngomongin orang. Apa orang menilai bagus sama lu? Lu main sosial media bukan butuh penilaian lu sendiri, tapi lu butuh penilaian orang lain untuk naikin rate lu, untuk naikin algoritma lu. Harusnya gimana? Lu mau kejar itu, lu berbuat baik, Wing. Bacot lu itu dibuat baik, bukan bacot lu menghujat orang. Lu lihat nih teman-teman lu tuh yang di sana menghujat orang, apa ada dikenal baik sama orang? Gak ada, Wing. Gak ada, mereka itu gak disukain. Kita ini yang pernah dengar orang-orang ngomong begini-begini, kok orang room itu memfitnah-fitnah orang ya, orang room itu gini-gini ya, orang ini jahat. Itu yang kita terima dari penilaian room mereka, roomnya lu. Ya, yang suka ada lu. Lu mau cari validasi, lu bilang katanya mau fokus cari duit di sosial media, mau jadi apa namanya, afiliator, tapi lu begitu. Mana ada orang mau lihat lu? Bahkan lu jualan aja nggak akan ada yang masuk. Nggak akan ada yang melirik. Karena sifat lu begitu. Orang nggak suka, benci jadinya. Kalau orang mau disukain orang, ya berbuat dulu, rubah dulu nih attitude lu. Rubah dulu cara bicara lu. Rubah cara ngomong lu. Memang lu orang tipikal orang yang nggak bisa dibilangin, tahu gua. Karena kita pernah curhat di mobil ya. Gua pernah apa istilahnya, gue pernah dengerin curhatnya lu di mobil. Ya, tapi apa gue bongkar? Ada gue bongkar ngomongin lu. Karena gue temen. Temen itu tidak membongkar kejelekan, itu temen. Tapi kalau orang yang membongkar kejelekan temennya sendiri saat lagi berteman, itu setan namanya. Iblis. Bukan temen, Wing. Gue bukan bicarakan lu doang. Semua orang yang sudah berteman, kita curhat gimana-gimana, terus dibongkar, itu bukan temen. Hati-hati orang yang berteman kayak gitu. Itu Widya Madinah tuh kayak gitu tuh sama Jusko. Nah itulah, itu orang NPD Kak. Merasa dirinya mau benar. Merasa dirinya tuh maunya dilihat orang benar. Tapi lu gak tahu penilaian orang kayak apa ke lu. Penilaian orang gak bagus ke lu. Gak suka, muak. Renata aja dibilangnya ngutang sama dia, padahal Renata yang ngasih dia duit juga. Dan lu kalau tahu Renata memang orangnya seperti ini, sifatnya seperti ini, barbarnya seperti ini. Memang dia kayak gitu. Kita harus mengenali teman kita satu-satunya masing-masing satu sama lain. Gue juga awalnya jujur memang gak suka waktu gue belum kenal Renata ya. Kok dia mulutnya kayak gini ya? Kok dia jorok banget? Tapi gue lihat dengar lagi kok lucu juga nih mulutnya gitu kan. Main ceplak gitu waktu gue belum kenal. Jangan jadi orang, jadi apa lu mau jadi konten kreator, tapi yang dihujat orang, yang dibenci sama orang. Jadi konten kreator yang disukai orang, lo lihat no, mendingan lo konten kreator kayak dulu tuh nyanyi-nyanyi, gak usah ikut-ikutan begitu, nyanyi-nyanyi ngelucu, kan gue seneng waktu itu di tempat lo. Kita beledek-ledekan, kita apa-apaan. Bahkan gue udah pernah ketemu lu curhat dengan gue, kita istilahnya ngomongin, memang sifat lu memang tidak bisa dibilangin. Tidak bisa terima dengan nasihat orang, tidak bisa terima dengan kebaikan orang yang ngasih tahu lu. Emang sifat lu begitu. Keras, gak pugu lagu. Tapi lu beda dengan pribadi lu dengan di sosial media. Bagusin nama lu di sosial media, angkat lagi kayak dulu. Gimana caranya bisa disukai sama orang-orang? Jangan orang yang udah pada deket sama lu, setelah lu gak deket, lu hancurin tuh semua tuh pribadi mereka. Berarti memang lu sifat dan pribadi lu gak bagus.
Kelakuan lu semua tidak bagus, attitude lu tidak bagus. Etikanya nggak ada. Jangan merasa diri lu bagus, diri lu paling wah, diri lu paling tinggi, pendidikan lu paling bagus, cara kerja lu juga bagus. Terus lu sombongkan dengan orang, merendahkan orang. Seolah-olah orang itu nggak mampu seperti lu. Nggak boleh kayak gitu. Ada langit, di atas langit masih ada langit. Jangan merasa jadi langit tertinggi. Hati-hati, jatuh ngejubrak nggak bisa bangun lagi nanti. Jangan sombong. Sifat sombong yang bisa menghancurkan orang tuh cuma sifat sombong. Iya, benar. Iya, jadi jangan berkoar-koar merasa, oh gue kayak gini. Lu koar-koar menghujat orang segala macam. Bukan terlihat baik di mata orang. Tidak. Tapi apa? Jelek banget lu di mata orang. Sumpah. Banyak hujatan-hujatan orang terhadap lu, menganggap lu itu jelek. Oh dia nggak bagus. Nanti saat lu tidak berteman lagi sama orang dan lu tidak ada lagi yang gimana-gimana, mau kemana lu? Mau kemana? Semua udah benci sama lu, gara-gara lu ikut-ikutan, ya? Lu ikut-ikutan orang, menghujat-hujat orang, menghujat temen lu sendiri. Terus lu mau kemana? Iya, padahal kakak tuh sama dia, sama Renata, kemana? Kami baru habis dari room dia loh. Biasa aja tetap apa naik room dia. Besoknya lain lagi ceritanya. Malah ngatain kita. Ya ngawin gak kesangka kau tuh gila. Aku pikir kau orang waras, rupanya kau orang gila. Kalau kau nggak gila, ngapain kau nyentil kawan kau yang nggak ada masalah sama kau? Yang bisa melakukan seenaknya itu kayak orang gila, orang nggak waras. Bentar lagi masuk rumah sakit jiwa itu. Aku terus. Nggak pernah ada masalah sama kau. Tiba-tiba kau musuhin kami. Makanya kan Kak Ratu, musuhnya itu kan banyak banget Kak, ya kan? Enggak, aku bingung loh. Masalah satu belum kelar, udah ada masalah lagi yang lain. Hai, rempong amat gitu. Iya, dan itu musuhnya banyak banget loh Bunda Jero. Banyak banget. Berapa komal itu. Bunda. Aja sempat sedih loh ngedengerin karena aku udah nganggap dia kayak anak kan, ngedengerin dia dihina-hina di room itu aku sempat sedih loh. Coba aku tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa, paling aku cuma ngasih tahu, apa sih Awing mulu diiniin, kenapa bilang gitu, ada apa sih, kenapa dia digituin mulu, gitu aja cuma aku bisa jawab. Tapi ternyata ya ampun, Nggak tahu diri ya kan Bun? Nggak tahu diri memang. nggak tahu lah, aku nggak mau ngomong begitu karena bagi aku ya sudah lah Memang gitu. kenyataannya itulah yang terjadi. Nggak tahu diri, aku bilang. Kak Biarkan Jero, Bunda orang yang Jero. menilai. Kalau aku biarkan saja orang yang menilai. Di sana aja dengan ketika dia bicarain aku nggak tahu apa-apa. Aku nggak dengar, tapi orang pada memberitahu aja di sana aja udah dihujat. Dibilang begini, dibilang begitu. Karena ketika ngedengar aku di framing. Kan gimana tuh- ya? Dari sana aja orang Aku bisa tuh lihat. tahu ya Bunda, Bun. Aku Ya. tahu waktu Awing tuh live juga di rumahnya Bunda Jero tuh aku tahu, makanya aku disitulah aku menganggap dia tuh nggak tahu diri, nggak punya etika. Itu Bentar aku turun dulu ya, bentar ya. ya. Bunda, kalau menurutku itu, Bun, boleh Bunda menanggapi. Oh, aku lagi nyari irbat tuh. Ya, lanjut Kak.
Ya, kalau maksudku tuh orang nggak tahu terima kasih ya. Ini aku juga ikut marah Bunda Jero segitu baiknya gitu loh. Aku tahu nih Bunda Jero nih. Aku walaupun ibaratnya baru lah, baru muncul temenan sama Kara tuh gara-gara kemarin temenan aja sama Bang Fiat, terus aku di gini suruh berteman tuh sama Kara tuh biar tahu gitu waktu itu sama Bang Fiat. Emang baru sih, tapi ya emang tahu sih deket banget Bunda Jero sama Awing tuh seperti apa. Tapi ini kok nggak tahu diri gitu loh. Aku aja ikut apa sedih loh Bun. Serius ini. Aku pada saat itu baru malam-malam itu aku di rumah sakit sampai pagi aku baru keluar. Terus tiba-tiba dia nge-WA aku. Tiba-tiba langsung begini nanya kayak Bun lagi gimana Bun? Ngapain Bun? Lagi ngapain? Lagi kabar? Kan enak ya nanya gitu. Terus aku bisa ngomong nih Bunda baru keluar dari rumah sakit kan enak. Tiba-tiba begitu ya ampun. Udah tidur kurang di rumah sakit, gak bisa tidur ya kan. Aku kena dehidrasi kemarin, Mak. Kurang minum air putih ya atau Ya, gimana itu? karena kecapean terus aku kurang air putih. Tiba-tiba aku kayak vertigo dehidrasi. Aja Tapi sekarang udah pulih kan Bun? udah dari jam 10 malam aku sampai jam 6 di rumah sakit. Oh ya Allah, lekas pulih ya Bunda ya. Kan diiniin kan diinfus terusnya di apa namanya? Apa? Observasi kan. Jadi belum boleh. Nggak ada ya Pi, irbat ibu Pi yang hitam Pi. Apa di tas-tas kecil ibu itu ya? Ganti-ganti tas terus. Nggak irbat hitam aku cari nggak ada. Terus Pak baru, terus tiba-tiba nyeng ngasih ituan. Terus tiba-tiba kok bahasanya begini, bikin statement seolah-olah aku membenarkan Renata berkata tentang macam-macam tentang Bang Andi gitu loh. Padahal nggak ada loh Bunda Jero di waktu ada di live itu tuh nggak ada loh Bun. Nggak ada Bun. Nggak ada aku memang. Cuman aku kan di mute. Gitu. Dia kan sudah memutuskan hubungan silaturahmi dengan caranya dia. Iya. Mereka tidak mau lagi karena di Biarin kemarin aja banyak orang Bunda, miskin. Bunda dikituin. Allah yang balas tuh. Ya kan? Biarin aja Bun ya. Sabar Bun. Aku aja ikut sedih loh. Setahu aku deket banget kalian berdua ini. Aku sama sedih, Kak aku ini sedih, juga aku kayaknya. sedih nggak nyangka karena aku sedih nggak nyangka karena dia udah aku anggap anak aku, anak pertama aku sedih aja nggak nyangka gitu loh. Dan aku kalau curhat sama anak tentang anak-anakku tadi si kakak begini, si adik begini, ya ke dia gitu. Oh ya. Berarti Iya, deket banget ya kalian ya. Berapa hari sebelum kejadian itu aja aku ini. Aku ngobrol sama dia. Iya aku pun tahu ya Bunda walaupun ibaratnya aku baru-baru lah masuk itu. Tahu aku Bunda Jero ini deket banget sama Aing, tahu aku. Bom. Yang waktu di roomnya Papi Cu kan kamu saksi hidup Bom. Yang ada Kak Maira. Iya. Ya kan? Tentang apa itu, Ya Bun? itu Bunda di framing ngapain? Ya ada yang nggak suka Bunda naik Mak Boti itu katanya. Aku naik ke apa 1 koma sama Papi Cu sama itu sama Mak Maira. Tahu nggak di sana aku ribut sama Mak Maira? Nggak ada ngomong apa-apa. Enggak, aku kan debat sama Maira di sana kan, Mak Maira. Iya. Karena ini Ki, benar kan Bom? Benar. Bombi kan bawa typing sampai kesel sampai Oh, yang ngomong. tapping kemarin yang itu sampai ya. Bombi, Oh iya. Sampai Bombi bilang
sabar dulu, dengerin apa kata Bunda dulu. Kan kita Bunda kan Jero, ngebelain iya kita, benar. ngebelain Iya, Nikita benar yang juga. digitu-gituin. Terus ada yang di Iya. typing bawa-bawa tentang Nikita jelek, nggak tahu diri gini-gini kan. Iya, benar ada akun buzzer. Terus Terus aku bilang gitu, Mak Mera juga beda bahas siapa pembedaan yang fans Mister sama penyuka gitu. yang bahas Mister siapa itu? Jet. Mr. G. Ya, Jet, Mr. Z. Gara-gara begitu aja, mungkin dia dapat cuma screenshotan, ya kan? Karena dipikirnya cuma itu kali, mungkin dia dapat screenshotan. Coba dengerin rekamannya dong. Waduh, seharusnya mereka dengar rekamannya dong. Bunda Jero Iya, itu kan Kak. kita Kalau berdebat denger sama rekamannya Bunda pasti Bunda Merah. oh gini. Mungkin Iya. dapat screenshotannya aja kali. Aku sama Mak Maira sama Papi sama Moji. Tadinya kan Bunda nggak naik ya, Bon? Bunda kan Iya, baru nggak. datang, cuma karena ngedenger Baru datang, iya. nama Nikita itu, terus Bunda jadi kesel naik kan? Itu pun hampir Naik, ini. ya benar. Benar. Saya situ tapping. Dengar dulu Bunda Jero kasih pendapat itu karena terjadi perdebatan ya. Iya. Tapi perdebatan yang ada isinya ya. Dipikirnya Bunda di sana ketawa-tawa kali sama mereka. Enggak, Bunda Jero itu Nah, apa ya? dipikirnya Kayak lebih dipikirnya membela. begitu kali. Bunda ketawa-tawa gitu kali, bercanda-bercanda. Berarti kan nggak dapetin apa video YouTube-nya, mungkin screenshotannya kali ya. Yang goreng-goreng itu siapa itu? Yang kalau kayak gitu, Bun. Mak Boti. Waduh, nggak boleh gitu Terus dong. dia Apa aja dia di kan situ bilang aja. katanya dia udah ngasih tahu gua, awas ntar ada yang framingnya. Ternyata aku bertanya siapa yang framing aku ya, ternyata lu lah yang memframing gua kemana-mana. Katanya nama gua disebut-sebut terus berhari-hari. Gak capek ya penyebutin nama aku terus menerus. Gua aja kagak pernah lu nyebutin nama dia, baru kali ini aja ya kan. Bunda Jero sampai bela Niki loh. Dia bilangnya mungkin Niki lagi di sana lagi gimana keadaannya gitu, mentalnya kena, makanya jadi kayak gitu. Ya kan betul nggak Bunda? Iya. Jadi jangan nyalahin Niki. Aku bilang gitu kan. Iya, jangan nyalain Niki. Kita kan nggak tahu keadaannya seperti apa di sana. Mau operasi, Saya belum masih kangen ingat di sama memori saya anak, tuh. kangen sama anak, mau operasi, Iya, mau kangen apa, sama jangan anak. nyalahin Niki lah. Aku bilang posisikan diri kita ketika menjadi dia, apa kita bisa? Ya kan bisa sekuat itu, ya toh? Bener kan, Bom? Benar Bunda. Terus pas gitu langsung lanjut lagi pembahasan tentang fans ya, perbedaan fans sama perbedaan penyuka ya gitu ya, Iya. kalau nggak salah. Habis Terus itu tiba-tiba langsung habis itu rungkat. rungkat. Iya, benar. Nggak Udah itu ada. loh. beneran. Tadinya Bunda kan Jero cuma bentar doang. kalau nggak karena gitu kan Bunda nggak mungkin naik, karena ini kidinnya makanya Bunda naik ya kan, minta permintaan. Kok sepi karena fakta ya? Tahu katanya nama Bunda disebut-sebut terus, banyak yang ngomong. Setiap hari katanya disebut dipanggil-panggil sama dia. Kalau fitnah rame Bun, kalau fakta itu sepi. Makanya kalau di Bali itu agama Hindu itu bilang sekarang ini zaman Kali Uga. Zaman apa namanya, jin-jin itu keluar Ini semua. aja Bun, coba tanya di jalur Zaman belakang apa, aja. kalau di Bali itu menurutkan berdasarkan ini zaman Kali Uga, di mana jin-jin itu pada keluar, jadi yang benar akan disalahkan akan benar, tapi nggak akan lama kemudian itu akan berbalik. Tapi coba lah nanya baik-baik dulu Bun, siapa tahu bisa jalur belakang kan. Udah kan gara-gara itu kan Bunda berantem. Sama Bunda siapa tuh lagi? pagi datang ke roomnya dia, ke Mak Boti, terus dibilang katanya apa namanya, berteman sama orang-orang yang sudah diberi uang. Terus aku bilang sopose, aku kan berteman sama siapa aja dan aku nggak peduli orang pernah dikasih uang sama siapapun, bukan urusan gua, iya kan? Nah terus dia bilang katanya serem ya berteman sama lu, ntar lu kasih info-info. Katanya dia kagak ada ngomong gitu, bukalah rekamannya. Makanya kalau ngomong itu sadar. Info. Rekamannya. Bunda Jero bukan tipikal orang kayak gitu. Tahu aneh. Lanjut. Ini aku menanggapi ya, terus lanjut Bun. Kan Bombi tahu kan Bom? Bunda itu Iya, paling tahu. senang kalau ada teman Iya. kayak gitu, bener nggak Bom? Benar. Makanya kan Bunda kan sampai pernah disindir Duta Tabayon ya. Ya karena Bunda tuh nggak mau, mendingan kalau bahas Niki aja udah, ayo fokus ke Niki ya kan. Iya benar.
Bahkan waktu bahas tentang 4M kan Bunda bilang masih tetap naik ke tempat kami. Iya, padahal Bunda kan itu aja Bunda udah dibilang pengkhianat. Padahal Bunda ngebahas 4M ya kan? Masih sama kami, masih itu masih sama Bunda Ratu masih baik-baik aja. Bunda pun sampai ngomong sama kami kok kita masih berteman ya walaupun kita beda pendapat. Iya. Karena kan Seharusnya yang kayak Bunda Jero ini nih contoh gitu. iya, karena kan kita ini udah bareng-bareng itu dipikirnya Iya. kita ini bareng itu baru berapa bulan, kita ini dari jauh sebelum bulan puasa, bro. Teleponan Benar-benar. bareng, bergrup, teleponan bareng, bercanda-canda, nggak ada kita ngebahas orang apa, bercanda-bercanda ini itu masak apa, sampai bulan puasa pun kalian sahur aja, Bunda ikutan sahur ya kan? Iya benar. Iya, Kita malah jarang dikobal waktu itu ya, Mak. iya. Banyak di WA. Hanya di WA. Karena Terus kan waktu puasa itu kan ada room 11 selalu huru-hara ya, jadi kita malas lah naik ya. Iya. terus aku harus enggak berteman sama kalian yang effortnya kalian itu bagi aku itu sudah seperti saudara, berjam-jam, Nah, itu berbulan-bulan, benar. berhari-hari. Nggak bisa lah begitu. Walaupun aku beda pendapat sama kalian, beda pandangan, tapi kan nggak bisa memaksakan aku untuk tidak naik ke room kalian. Loh, aku ini selalu naik di room kalian kok. Dari sebelum kejadian 4M aja udah di room kalian ya kan? Iya Terus benar. masa tiba-tiba aku harus musuhin kalian? Nggak Yang mungkin kalian lah, itu nggak bagi boleh aku gitu loh. ada jasanya buat aku ketika aku sakit. Ingat kan, Bom? Bunda Iya, sakit ingat, apa? Terus Bunda ke rumah sakit, kalian itu nemenin masih teleponan bareng ya kan? Iya benar. Nah, seharusnya itu yang diingat, kenangan kita yang baiknya jadi ingat terus. Kenapa kita jadi bermusuhan gara-gara pendapat beda orang? Gara-gara satu orang Mak Boti nggak ini sama kalian terus ya aku harus musuhin kalian. Lo kalau beda prinsip ya beda prinsip aja. Terus prinsipnya dia katanya, oh kalau gue punya prinsip nggak bisa gue sama orang itu, ya sudah nggak bisa. Tapi nggak usah apa ngomong itu kayak kaset kusut. Emang orang ngedengerin makin bukan yang ngedengerin malah menjudge sifatmu. Kelihatan itu kan kayak kaset kusut katanya diomongin lagi diomongin itu. Ya, lu bilang katanya awas nanti hati-hati di framing. Waktu itu aku naik ke roomnya Mak Malana, Mak Kritik. Aku bilang siapa yang mau framing aku dan aku di framing apa? Ketika itu kita lagi bercanda-bercanda, benar nggak? Iya benar. Mak Kritik aja sebagai teman aja waktu itu inget Mak, lagi bicarain 4M, iya kan? Terus aku datang dulu tuh ada Mak Jero, jangan dinaikin Mak Jero, soalnya kan kita lagi bahas 4M, nanti dia di framing-framing macam-macam, kasihan. Bener nggak Mak Kritik? Itu namanya temen. Bener nggak Mak Kritik? Bener. Ingat kan Mak Kritik waktu Mak Kritik ngomong gitu di rumahnya Mama Lana ya? Ingat. Iya, betul. Itu namanya temen. Takut aku di framing-framing sama orang karena kalian lagi ngobrolin 4M, terus aku datang. Terus jangan, itu ada Mak Jero, jangan dinaikin si Mak, nanti Mak di Iya. framing. Dia kan pendukung 4M, nanti kasihan dia di framing gitu. Aku bilang aku bilang gitu, iya kan? Iya benar. Terus Bombi selama ini kan Bunda udah lama sibuk kan Bun? Jarang Iya, juga iya, kita sama. telepon-teleponan, Kan ada bener unsur nggak? bisnis kan, ada urusan bisnis baru kan? Iya, ada unsur bisnis Sama juga, teman-teman terus kan? juga ada kapal juga, ada teman-teman Iya, juga. sama teman-teman. Kan nongkrong. jarang juga Bunda ini. Jarang. Katanya Bunda di sini ngebelain temen. Di mana yang ngebelain temen? Bombi kasih tahu. Waktu Kak Ranata ngata-ngatain orang, Bunda kasih tahu kan, jangan Ya. gitu. Selalu kan, jangan gitu. Bener nggak Mama Malana? Nggak usah lah, biarin aja. Tapi ketika nggak bisa masih orangnya masih begitu, terus ya aku bilang ya sudahlah, gas aja. Terus aku dimarahin Mama Kritik. Ingat Mak Kritik? Tuh kan, dulu kita dilarang-larang. Bener nggak Mak Kritik? Gitu loh aku. Selalu berantem pun di mana di WA. Berantem juga aku berantem, marah-marah juga marah, tapi habis itu kita baikan, bener nggak Mak? Iya, Itu berapa namanya jam kemudian langsung berteman. membaikan. Iya. Iya. Sama Bang Senses juga berantem ketika Oh, beda sering. pendapat. Sering. Sering. Habis Tapi itu tetap berapa hari kemudian baikan teman lagi. lagi, baikan lagi gitu. Temen.
Itu namanya temen bagi aku ya. Kalau bagi orang lain aku nggak tahu. Kalau aku menjaga pertemanan ya begitu. Bahkan Bunda Jero aja ini ya, apa namanya itu ya. Aku juga pernah ada beda pendapat lah sama seseorang kan. Bunda Jero juga emang ini yang memperdamaikan kita semua. Iya. Tapi itu di Lalu belakang aku ya. yang udah banyak usaha. Ingat pertemanan kita ini sudah lama, nggak usah ribut-ribut. Selalu kan gitu. Ketika ada yang beda pendapat, terus ada yang ngambul, ada yang apa ya kan, Iya. sampai keluar dari grup. Ya, nggak apa-apa dibilang Duta Tabayun. Kalau Tapi Duta menurutku Tabayun ya, itu bagi kalau Bunda bagi waktu aku naik ke room itu nggak ada yang bahas-bahas yang gimana-mana, nggak ada menjelekkan siapapun, biasa aja kayak ya membela Niki, udah gitu aja dari kasus ini terus pernah Bunda. menasihati Kalau Bunda teman-teman. bagi Bunda berantem, dulu inget kan? Kalau bagi Bunda berantem, mendingan berantem gua masih Rapi, masih Dedi dulu. Iya, benar. Sama siapa tuh? Sama Bu Ani yang ngata-ngatain Niki terus. Bagi aku gitu, nggak ada aku berantem sama temen. Apa enggak atau pendukungnya Nikita? Aman-aman aja sih, nggak ada yang gimana-gimana. Nggak ada loh yang framing-framing aku. Terus yang lain teman-teman yang maksudnya teman-teman yang dulu sama Bunda percaya. Mana percaya diketawain lah. Oh, maksudku percaya sama omongan Orang dia ngomong yang nggak gitu. orang yang ngomong yang melebih-lebihkan terus ya Bunda ada semua buktinya percakapan. Oh, bagus lah Bun. Malah diketawain, dia ngoceh-ngoceh malah ketawain. Karena Bunda kan ada percakapan ya Bunda kasih aja. Mana ada dia jawab, mana ada ini. Dia bilang, gue sampai jawab loh. Nggak usah ini. Tai, nggak ada. Bunda ini karena sibuk terus. Ini aja tadi baru pulang. Gitu kayak kita kalau lagi sibuk nggak komal kan kayak ada celah gitu buat nyari itu kita gitu. Ini ya katanya Bunda udah disebutin namanya berkali-kali Mama Boti. Ini Bunda baru naik ini ngomong. Tapi dia bisa setiap hari itu ada berapa kali katanya nyebutin nama gue. Lo panggil aja nama gue Jero. Paling ntar lu yang kena tulah. Gitu aja sih. Ada di YouTube nggak? Nggak ada. Nggak tahu Bunda nggak tahu. Bunda cuma ngedenger aja itu lagi Aku juga diomongin. nggak pernah ke room sana soalnya. Dan yang memberitahu ini bukannya kalian loh. Bukan kami Bukan nggak pernah ke room Panbes, sana. bukannya kalian ya orang-orang lain. Bukan kalian, bukan anak-anak Panbes ya. Ntar disalahin lagi kalian, bilang ngadu-ngadu Enggak. atau apa-apa. Nggak ada. Kita udah lama nggak telepon-teleponan ya Mak Ratu semua. Enggak ada. Yang memberitahu teman-teman lain. Bukan teman yang sering yang deket sama aku, bukan. Karena kan gue takut kan, makanya gue nggak pernah lagi masuk koma lain karena takutnya dikira mata-mata rekam-rekam. Nah, Bombi mendingan gue sering masuk dalam aja. Bombi kan sering ngeliat Bunda di komal Sering. manapun. Iya. Selain pencinta Nikita aja, Bombi kan sering ngeliat kan. Apa Bunda pernah berantem sama teman-teman yang bukan pecinta Nikita? Nyantai aja ketawa-tawa ngakak. Ingat kan Bon? Iya ingat. Di grupnya Menur Soekarno, di grupnya mana? Bercanda aja gua. Di grupnya Koko Hans. Iya. Gue sampai disuruh naik lagi sama belajar. Gak kenal betul. Orang-orang besar semua soalnya. Orang-orang pembisnis semua, pengusaha. Gak pernah aku berantem. Kita ketawa-tawa ngakak aja percaya di dunia nyata juga teman Bunda juga gabung sana nggak pernah ada denger ribut-ribut. Dan gini satu lagi Bun. Semakin bundanya bosan nengok komal sering huru-hara, Bunda sampai sering live game Mobile Legend. Iya kan Bunda juga Pernah ngomong. nggak? Iya Bunda kan sempat ngomong, aduh ribut mulu pada nih pusing kesana teman kesini teman. Makanya Bunda kan mendingan Bunda live Mobile Legend ayo Bombi main aja yuk gitu. Nggak bisa, aku lagi banyak endorse. Karena Karena aku Bunda banyak ini lagi banyak posisi endorse. sebenarnya bingung di sana temen di sini temen. Coba jadi Bunda deh. Bingung kesana temen kesini temen. Makanya Bunda gak mau ikut bodoh amat lah daripada ntar ini berantem aja kalian semua, iya kan? Iya benar. Capek, mendingan main Nanti kalau Mobile Legends. dibela Bunda naik ke sana malah ke sini bilang lagi 2 kaki, 4 kaki. Iya, ntar ngebela di sini, ntar ngomong di sini salah, ntar ngomong di sana salah, ya udah bodoh amat. Berantem Yang aja penting main kalian. Mobile Legend aja Bun. Tapi aku nggak bisa Main ikut. Mobile Legend aja, gue main live, udah. Iya, soalnya aku nggak bisa ikut kan lagi ada endorse game baru gitu.
nggak bisa main. Bunda sebelum berangkat pergi sama teman-teman, pagi bangun main Mobile Legend, terus Ya, pas pulang malam main Mobile Legend gitu aja, ngomong emang aja emang kan. mereka nggak lihat Bunda live sering Mobile Legend. Ya kalau orang begitu kan udah buta, apapun kebaikan kita, apapun ininya kita, kalau orang sudah benci sama kita, udah kesel sama kita, itu tidak akan pernah ada benernya kita, itu aja. Oh, kalau kayak gitu udah diami aja sekarang, Bun. Gak usah lagi sibuk ini. Nah ini Bunda kan lagi sibuk. Nah sekarang ini terakhir hari raya Kuningan kan, Bunda baru pulang tadi. Terus ini kenapa rame-rame? Naik aja sekalian. Sekalian Bunda bicara gitu kan, karena kan katanya digini-giniin. Karena Bunda udah ada waktu. Ini pun aja tadi main Mobile Legend nggak ya tadi? Enggak ya? Gak tahu, aku satu hari ini cuma nongkrong di sini, tempat Bunda Malana, Loh, Bunda sampai Ratu. ini asal kalian tahu ya, aku sampai ngomong loh. Bosan aku ribut-ribut terus pada di mana-mana Komal. Ya itu emang udah Bunda bilang, terus Bunda sampai ngajak aku bilang lagi sibuk banget. Game lain soalnya. Kalau tadi Mobile Legend dapat duit, gue main Mobile Legend dapat. Terus gua ke roomnya Bang Jartum aja jadi masalah. Loh, gue itu tidak ada masalah sama dia. Aku itu tukang absen keliling. Ya, Absen, benar. mana-mana absen. Biasanya ayah, Bun, gitu ya. Iya, karena aku biasa dari dulu bertemanan sama di TikTok itu pasti aku absen keliling. Mau dimanapun aku absen keliling, makanya absen aku kan banyak. Iya, pasti. Berarti Ya, nggak kenal Bunda secara dekat dia nih, nggak teman berarti. Aku aja bisa tahu. kan ada jejak. Terus bukannya karena ada musuhan sama Jertun terus aku harus begini, ada musuhan sama sini aku harus ikutan begini, ada musuhan begitu. Enggak lah. Bingung kadang-kadang aku ini memposisikan diri ke sana teman ke sini teman, tapi kan aku enggak mau memusuhin teman-teman aku. Kalau kecuali kalau Bunda misalnya ke sini aja atau ke sana aja itu berarti memihak, bener nggak? Kan ini aku nggak ada memihak Benar. dan nggak membenarkan orang berkata kasar atau apa. Nggak mungkin lah gue membenarkan orang berkata kasar. Wong aku di sini aja dicari orang untuk nerawang untuk minta ceramah kok. Kenapa Bunda naik pakai account ini? Soalnya kalau pakai account Zero, nanti kalau Bunda nyerencong gitu, kan nggak enak nanti dilihat teman-teman Ya, pemangku-pemangku yang lain. Makanya pakai iya. account ini. Soalnya di sana kan bawa Zero-nya itu. Benar. Ini lagi Bunda lagi main Mobile Legend nih. Iya, Email udah turun ya? ada aja. Ada Kak Nat. Mana Nat? Udah Bun. Kan udah Bunda klarifikasi kan. Terserah mereka percaya atau enggak sama Bunda. Yang kalau teman sejati itu pasti akan percaya sama kita. Halo, selamat malam. Malam juga. Aku tumben Belum ini. tidur. Jam segini Nah, belum tidur, Nang. Baru kelar kita malmingan sama abang. Oh, Ini iya. mau tidur. Kakak fans Apa Argentina kabar nggak usah lah. semuanya? MU lah, MU. Enggak lah, kita Argentina. Aku sama abang Argentina gitu lah. Aku Nama MU. apa hari ini? Eh, Hah? Aku baru ngomong Kak. Ada yang ngomong dibilang katanya aku urusin diri aku aja sendiri, keluarga aja masih berantakan. Aduh, oh my jangan god, ngejat. siapa? Adalah aku dengar dari Pas- orang. Pasti orang-orang di situ ya. Ini siapa di samping kue? Renata. Ih, bawaannya pengen baku tunggu ya. Gini loh gini. Nggak Woi, nggak Woi. usah berbicara atau bilang keluarga aku aja berantakan di mananya kalau nggak tahu aku kagak pernah cerita masalah pribadi. kok bisanya sih Bunda? Padahal Bunda kan jarang-jarang kali gimana ya? Aku kan nggak pernah cerita masalah pribadi. Iya. Jadi tadi aku jadinya ngomong
kenapa aku nggak, mungkin karena dibilang berantakan suami aku di mana kali. Tapi kan mereka kagak tahu kenapa. Ya, tapi kan Bunda kan jelas punya suami daripada yang ngono. Iyalah, gue jelas, gue banyak yang seneng sama gue pengusaha apa di sini aja gue tolak, gue mah orang setia ya kan, agak Iya gatel. kan itu suami Bunda kan sudah mapan jelas itu benar. Tahu. Ada aja ya fitnahan, bukannya fitnahan sih, ada aja omongan untuk memframing aku ke arah sana itu ada aja. Itu sih sepertinya bukan Kayaknya premingan ya. mau cari salahnya Lebih- mau cari salahnya aku di mana tapi nggak dapet, malah aku punya barang buktinya banyak dari dulu ya kan, itu aja sih. Lebih ke bahan untuk ngobrol situ Bunda. Apa tuh say? Iya itu kata premingan itu lebih ke yang namanya orang yang biasa ngegosip ya kan. Itu tuh lebih mencari bahan buat gosipan atau obrolan aja itu. Iya karena nggak ada kerjaan kan, mendingan kan bicara hukum, bicara itu. Menurut aku aku waktu itu walaupun aku udah nggak ini sama dia, tapi ketika dia lagi live waktu itu sama Bang Bayu dan lain-lain berbicara hukum, aku sering ngedengerin, oh gini, masalah hukumnya, aku demen loh. Ketika dia sudah dijauhin orang-orang, aku masih suka ngedengerin. Aku lebih demen kalau Bang Abil yang ngomong. Kalau dia yang ngomong udah aku diem. Kelihatan lebih mendidik, kelihatan ada edukasinya gitu loh. Daripada Ini maaf Bunda, maaf sebentar ini aku harus menyapa ibu-ibu dan bunda-bunda di sini, nanti aku kualat. Halo Maratu. Udah terkapar, sepertinya udah terkapar ke pulau. Mbak Bulan, kayak yang capek aku deh seharian di pura, tapi Malana. mereka tidak tidur. Bom, ini emak-emak kau pada kemana ini Bom? Udah capek dari tadi merepet dari jam 7 pagi. Aku yang seharian di pura berdiri nyapu ngetisin tirta, kalian yang udah tidur. Dari jam 7 malam gak ada merepet ini semua. Ada, Masa sih Bom? ya ada Bang Delong, ada Bang Pondang tadi ramai. Oh, Udah berarti ganti-ganti. berarti Tamunya udah aku ganti-ganti dari tadi. Oh Bang Pondang tadi ada, Bang Pondang ada. Ada. lama dia. Oh, serius? Iya, tadi lama. Wow. Aku tadi kan dia turun. Tadi aku turun terima telepon. YouTube-nya besok ya kan, tengok aja YouTube-nya besok. Udah diupload, Mak. Udah diupload 25 menit lagi. Udah diupload. Tahu nggak suami aku sampai bilang gini, Mi, mendingan mami nggak usah deh komal-komal gitu Mi. Kenapa? Soalnya aku dikirimin YouTube Mi, mami lagi marah-marah gitu kan, lagi kesel sama orang gitu. Oh itu kan yang masalah nih kita Pi. Ya tapi kan mami kan mendingan nggak usah deh Mi, nggak ini juga Mi, nggak ada ininya. Maksudnya nggak usah sampai ribut gitu kan. Biarin aja lah Pak, tak bilang. Bukan ribut, berdebat dikit aja bilang. Jadi Kak Nat ini sama Bunda Jero ini tamu terakhir lah ini. Rendangnya maaf ya habis ya, rendangnya udah habis ya. Aduh, Maratu kenapa ini makanannya sudah habis? Awak lapar loh, Mak. Baru pulang kalian. Iyo. Oh, Mbak, ya. Sometimes I just doesn't understand that what the people, the way they think, you know. Ini yang di bawah tuh kenapa ya? Yeah, sometimes I don't understand. They're only Nat. Sometimes I don't understand. They're only thinking about the shit thing, you know. Ya. Thinking about the good thing, only shit thing. They Only never shit thinking about the positive, only negative thing. Ya Halo bos. sayang Just- Bunda. Nih kesayangan aku satu lagi datang. Apa sih yang dicari? Ya ampun. That's not good thing. That's not good thing. Only Kita bad ini things hidup and kan ya, negative things. cari Negative vibes. Kita ini udah umur begini nih, apa mendingan nabung karma kebaikan buat anak kita, Betul buat istri sekali. kita, buat rezeki.
Aduh. Ya betul sekali. Apalagi kan udah pada tua-tua ya mereka itu. Gimana? Ya aku 30-an lah ya. Hah? Ya udah pada 50 tahun ke atas gitu kan. Rasanya kan gak ada rasa ingin. Karena 30, hampir seumuran anak bunda ya. Anak bunda yang pertama 28. Ya mamaku aja masih 54 bunda. Boleh dipanasin 2 kali justru Bunda dong, bagus bunda ibu lihat. 53. Kan itu pagi Bundanya dihangatin lagi. 53. Aku 30 lebih sih. Oh berarti mamanya nikah muda ya? Mm-mm. Ya maksud aku tuh kalau memang misalkan ibu-ibu atau yang udah pada berumur atau senior lah ya, aku malah sebenarnya nyebut lansia. Tapi ininya itu tingkah lakunya itu udah kayak anak-anak gitu. Bukan udah kayak anak-anak, malah kebalikan mau jadi kayak anak-anak, ibu yang tabiat gitu. Jadi seharusnya kan yang baik-baik, gitu loh, ngomong yang baik-baik, jangan tiap hari ngarang-ngarang cerita ngegosip. Sebenarnya sih kuncinya satu. Kalau kita mau dihargain orang, kita harus bisa menghargain orang lain gitu aja. Iya, bener. Kalau kita mau Aku aja nih, aku sama Bang Bella aja yang masih diam-diam kan gak ngungkit, yang ini udah bodo amat masih aja kan disenggol-senggolnya. Masih kan enak yang nyenggol kita, iya enak kali lah kita FYP lah. Padahal bunda padahal bunda nasihatin, udah diamin aja nggak usah diladenin gitu ya, bener nggak? Iya. Jadi kan diomongin terus kan jadi FYP kita segitu terkenalnya ya. Yang ini bunda. Iya kan dia bilang abisnya gimana bun diomongin terus katanya. Iya, aku kan pernah bilang aku pengen ngelawan gitu kan, pengen ngelawan gitu. Ya cuman kan kalau misalkan aduh udah pada tuanya mereka itu kan. Bukan mereka sih, aku lebih ke satu orang aja. Dia udah tua juga kan, seumuran ibuku juga, tapi malah lebih tua daripada kalian. Iya. Seumuran apa kalian itu kan dia itu kan seumuran sama mamahnya Nat. Jadi membuat kita itu jadi kayak kurang ajar gitu toh maksudnya. Iya, walaupun disenggol-senggol terus kan dikiranya nggak berani. Oh tidak, berani kali aku. Cuman ya aku tahu adab, aku tahu etika. Emang belum kelar-kelar Nat, masih aja diomongin. Ya itu disenggol masih aja disenggol-senggol. Terus yang terakhir katanya disenggol gara-gara aku bisa membuktikan bahwa saat itu hari Jumat aku kan Jumat sore aku di roomnya Bu Titi. Di situ ada Kak Nas, ada Bu Titi, ada Abang Batak, ada siapa ya kakak siapa gitu kan di situ. Bahkan Bu Lero juga ada kalau nggak salah. Iya benar ada pakai baju pink. Nah, aku kembali di situ, kita ngebahas rujak, kita ngebahas yang masalah cinta, sayang apa gitu kan. Ada Mak Maira di situ. Nah, terus dikiranya kan pas Bu Titi rungkat, ya kan, aku kepleset dan kebetulan aku lagi nggak perhatian karena aku lagi udah pas masuk parkir basement gak ada sinyal. Nah, pas aku kepleset di situ, terus aku nggak tahu ya, kok bisa-bisanya terlempar di roomnya mereka gitu. Nah dikiranya aku mantau katanya, terus dibilangin aku sih lihatnya di YouTube ya, dibilangin katanya aku nggak bahagia mas, masa sih masih mantau, masa sih kalah sama mama kayak dia katanya. Aduh Bu, positif thinking aja sih. Kalau aku bilang aku mantau, aku demi Allah Rasulullah mantau, ada ke Bu Titi buktinya, Kak Nas di situ ada, orang aku lagi ngobrol juga kok, terus mental itu Bu Titi rungkat. Kita yang tercampak jadinya. Nggak tahu, kentut pun kita bisa salah kalau di koma. Sama lah kayak aku itu kemarin. Ini mudah malah Kiki aja pernah tercampak, dikiranya mantau. Iya, kepedean kali, Kita kentut napas pun bisa jadi salah loh. Aku pernah marahi Bunda Malana. Aku nggak mau bilang kayak gitu, napas seketut salah, karena kita milik Allah, kita milik Tuhan. Aku nggak mau. Enggak, maksudnya bisa jadi di framing macam-macam. Aku bodo amat sama macam-macam. Kan, mungkin kalau misalkan mereka nggak takut hukum ya berarti nggak takut Tuhan. Tapi kalau misalkan Tuhan aja nggak takut ya udahlah. Aku pernah marahi Bunda Malana kan. Bunda, kenapa aku nggak di-kick? Aku tadi itu. ketiduran. Iya, masuk ke room mereka. Makanya kadang Bang Sen kemana Bang Sen? Gue dibilangin mantap. iya dikiranya mantap karena aku suka kepedean kali.
kita aja ya, kita aja misalkan kayak siapa sih, Bu Heni masuk terus Dina gitu. Nah, kita aja positive thinking kan. Oh, mungkin itu kepleset gitu loh. Nggak ada lagi mantau. Yang lagi mantau paling akun-akunnya dia juga. Orang udah merasa benci ke kita, jadi kentut pun kita kalau pakai parfum pun kita dianggapnya bau. Enggak, itu bukan, aku nggak mau nyebutnya, nggak mau kentut atau pun kita salah, enggak, berarti itu kan masalah hatinya dia. Iya, masalah hatinya udah berbulu. Aku walaupun misalkan mereka ini, kawan-kawannya dia ini ikut-ikutan apa, jelek-jelekin aku, ikutan menjelekin ke aku nggak bakal kefokus ke situ, fokusnya ke orangnya. Nat, susah Nggak Nat, bakal. kalau orang gini loh kan Nat, kalau orang sudah membenci kita, susah mau apapun kita ngomong tetap aja nggak akan didengar, gitu aja sih. Ya makanya kan udah biarkan aja. Ya makanya biar capek sendiri. Ya biar capek sendiri. Nanti kalau misalkan senggol ya udah senggol lagi aja, gitu aja. Yang pasti aku udah ada nyimpen bukti-bukti yang udah cukup lah ya. Kayak Bunda juga gitu. Udah aku udah nyimpan bukti yang cukup, udah sangat cukup. Dan dia selalu bilang katanya ini. Nah, contohnya dia sebagai pengacara yang katanya nih, waktu dia bilang yang akun Sinta itu adalah Bang Abil. Ini kata Gladesnow ini Abil akan kumatikan kau, ada aku rekamannya. Katanya. Selalu katanya. Aduh. Pengacara kok katanya. Pengacara itu kan berkata harusnya berdasarkan fakta. Fakta dan data. Pengacara itu kan harus berdasarkan fakta bukan katanya. Harusnya ya. Iyalah, ya memang seperti itulah kalau misalkan mau menjadi benar dihormatin. Karena kan kalau menurut aku di pandanganku ya pengacara itu profesi yang bagus lah menurut aku ya. Karena profesi atau orang yang selalu berbicara dipikir dulu. Karena sebelum berbicara pasti kan harus mencari fakta dan datanya dulu nih, kebenarannya gitu. Itu kalau persepsi aku. Dan memang kode etiknya seperti itu kan. Selain di luar untuk membela kliennya. Benar. Independen. Kode etiknya kan seperti itu. Di luar untuk membela kliennya itu kan yang memang harus attitude-nya seperti apa gitu kan, perkataannya seperti apa. Benar. Aku soalnya udah pernah pacaran sama pengacara. Ampun. Gak bisa bohong. Iya, benar Gak kan? bisa kadang. Dan ya aku nggak mau flexing itu juga lah ya. Ada beberapa hal yang memang aku juga ini. Nah, maksudnya gini. Ya kamu juga tahu ya Bom ya, harus seperti apa ya Bom. Ngomong aja harus dijaga. Ya benar. Kok tabling ya, tabling. Dari gerak-gerik kita ngomong itu udah tahu mana bohong gitu. Iya, apalagi selalu bilang katanya. Aduh, Bu. Janganlah selalu bilang katanya, Bu. Udah buktikan kalau misalnya udah jangan bilang katanya. Berdasarkan katanya bisa jadi ini fitnah. Ya berarti kalau misalnya katanya bulan aja udah katanya mamalan aja berarti bisa katanya nggak harus lah jadi ini apa namanya, kalau yang namanya pengacara kan ya pasti tahu lah ya yang katanya itu seperti apa. Aduh udah jangan katanya, kalau mau dihormatin jangan katanya, kalau mau hormatin ya, kalau aku sih sudah menghormatin, sudah cukup bersabar. Ya kalau misalkan ada itu pribadi gitu kan, urusan pribadi atau ini ya itu kan pribadi. Ya selesaikanlah secara pribadi. Tapi jangan selalu katanya itu loh. Kayak lagunya tuh. Katanya. Apa itu? Lagunya siapa? Lagunya.
Ntar aku cari lagunya ya. Ini nama aku udah berkali-kali disebut-sebut nih. Baru aja aku naik nih karena aku udah ada Sama siapa? udah ada waktu kan. Ntar aja nih bisa jadi barang omongan lain-lain ini. Oh, barang bukti. Enggak, pasti ntar di framingnya macam-macam. Iya ini arah dosa, bikin aja dosa terus. Kalau untuk ngaboti aku juga sering tuh diomongin di situ. Cuman kalau aku nggak bakalan terfokus sama orang-orang di sekelilingnya. Sama dia, Kalau sering formal. nggak kenal. Nah itu udah kenapa jadi bisa Lagunya mau gitu? dengar nggak? Mau dengar nggak lagunya? Ya pasti kalau satu premingan pasti ini ya. Nah, itu lagunya. Tapi itu sebenarnya salah ya judulnya ya. Judulnya seharusnya jangan katanya. Tapi kan benar ya Australia apa tadi? Australia negeri apa? Gak tahu, Aish. lagi bocil. Terus aborigin Australia Negeri sukunya. Wall. Australia Negeri Wall. Oh, Negeri Wall. Katanya. Terus aborigin sukunya. Nah, itu benar fakta. Itu fakta, Banggi. Bumerang oh ya. Iya, bumerang senjatanya kan benar itu fakta berarti kan. Aborigin bukan katanya. sukunya, benar. Katanya. Benar-benar. Oh, ini salah itu liriknya tuh. Halo Silen. Apa ini silent? Bukan sembilan itu Jesko itu. Halo Jesko gitu. Halo Jess. Tidur gitu. Mamalan. Betul ini. Jesko. Oh Jesko. Kepental kali dia itu. Enggak. Tidur. Soalnya dari jam 7 sampai sekarang 5 jam merepet gak ada berhenti. Masa sih kalian dari jam 7? Iya. Capek dia juga dari belanja tadi. Oh, jam 11. Oh, ya udah gantian. Ini sekarang sipnya kita gitu ya. Sip kita. Sipnya Mak Jero, Bunda Jero sama Bombi sama kita bertiga gitu. Aku dari tadi sambil kerja kan, sambil kerja dengar mereka merepet. Dengari narasumbernya, kan narasumbernya udah banyak banget kan. Ada apa sih tadi? Siapa tadi ya? Pak Pondang, terus siapa lagi tadi ya? Pengacara ya? Pengacara ada. Iya, Bang Pondang kan pengacara kan. Bunda lagi main apa sih Bunda? Legend. Mobile Legend. Ya udahlah ya, aku mau keliling sebentar lah ya. Tapi kelilingnya bukan keliling Tidur. bukan keliling mantau, bukan. Aku paling ke roomnya Kiki. Aku mau ke roomnya Kiki. Tadi aku ada lihat dia ada live. Ya Sama udah Kak aku April. turun ya, aku turun mah pentalin mah biar pada kagak mental ntar jadi Iya, bahan Mak, fitnah. supaya jangan dikira mantau. Nanti kasihan